Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyanita Anggraini dengan NIM 040403211151 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan ceramah mengenai metode dakwah. Puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Metode dakwah terbagi menjadi 3, yaitu metode dakwah maulidah hasanah, metode dakwah bil lisan atau ceramah, metode dakwah media visual. Apa itu metode dakwah maulidah hasanah? Maulidah hasanah sering disebut dengan nasihat yang baik, yaitu memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, dapat diterima, berkenaan di hati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap besar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audien. Sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran dan yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Seorang dai sebagai subjek dakwah harus mampu menyesuaikan dan mengarahkan pesan dakwahnya sesuai tingkah berpikir dan lingkup pengalaman dari objek dakwahnya, agar tujuan dakwah sebagai ikhtiar untuk mengaktualisasikan nilai ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan pribadi atau masyarakat dapat terwujud. Yang kedua adalah metode ceramah atau metode bilisan. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah yaitu metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah adalah suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar simpatik dengan ceramahnya. Digunakannya sederhana, membuat materi yang disampaikannya mudah dipahami oleh mad'u atau penerima. Metode ceramah atau muhadharah ini telah dipakai oleh semua Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran Allah sampai sekarang pun masih merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para dai sekalipun alat komunikasi modern telah tersedia. Tidak terikat oleh aturan yang ketat. Umumnya ceramah diarahkan kepada semua publik lebih dari seorang. Dalam hal ini peran bahasa sangat penting dalam menyampaikan materi dakwah. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa dalam arti yang seluas-luasnya, karena bahasa merupakan media yang paling banyak dipergunakan oleh umat manusia dan hanya bahasa yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Apakah itu berbentuk ide, informasi, atau opini, baik mengenai hal yang konkret maupun abstrak. Selain itu, dakwah yang disampaikan sangat fleksibel, mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia. Jika waktu yang tersedia sedikit, materi dapat dipersingkat, dan sebaliknya, jika waktunya memungkinkan, dapat disampaikan materi yang kita sampaikan bisa banyak dan mendalam. Yang ketiga adalah media visual. Apa itu media visual? Kegiatan dakwah yang dilakukan melalui alat-alat yang dapat dilihat dan dinikmati oleh mata manusia, seperti infokus. Jadi, matalah yang paling berperan dalam mengembangkan dakwah.
Media komunikasi yang berwujud alat yang menggunakan penglihatan sebagai pokok persoalannya, terdiri dari jenis alat komunikasi yang sangat komplit. Dalam menyampaikan metode ini, kita bisa menggunakan metode visual, yaitu seperti PowerPoint. Dan metode ini merupakan salah satu kelebihan yang terletak pada kemasan media itu sendiri, yaitu dengan menggunakan laptop atau infocus sesuai dengan materi yang aktual dan berkembang di masyarakat yang dalam penyampaiannya lebih besar. Menggunakan metode ceramah bervariasi, tentunya hasil timbal balik dari mat'u akan lebih baik dan efektif. Jadi, metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya. Suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa jadi ditolak oleh si penerima pesan atau mat'u. Jika kita menyampaikan metode dakwah dengan baik dan benar, penerimaan mat'u akan menerima pesan dakwah kita dengan baik juga dan menerimanya dengan benar. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kurangnya mohon dimaafkan, dan yang benar datangnya atas bimbingan Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.